Ibu, Bapak, adik-adik kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Bulan Maria dan Bulan Katekesi Liturgi 2020. Hari ini kita merenungkan Ekaristi yang menumbuhkan sukacita, sikap peduli, dan berbagi. Suatu hari, Romo Johan memimpin Ekaristi di sebuah kapel. Setelah perayaan selesai, dia diajak untuk ikut mengunjungi umat yang sedang sakit di rumahnya. Satu rombongan itu menyapa dan mendoakan yang sakit. Terasa sekali saat itu rasa solidaritas, perhatian, dan kebersamaan yang begitu erat antara umat yang satu dengan umat yang lain. Kebersamaan ini mengalir dari ikatan iman yang sama akan Yesus Kristus dalam Gereja Katolik dan secara khusus dari Ekaristi yang telah dirayakan. Kemudian, pada hari yang lain, Romo Johan diminta untuk memimpin misa dengan ujuk memulai atau peringatan arwah. Ternyata misa ini terselenggara karena inisiatif lingkungan, walaupun untuk kepentingan pribadi salah satu keluarga. Lingkungan itu merasa perlu membantu keluarga tersebut, konsumsi, liturgi, kur, dan keperluan lainnya ditanggung bersama-sama dan secara sukarela oleh umat di lingkungan. Tampak kebersamaan yang indah dan semangat untuk saling mendukung satu sama lain. Pengalaman Romo bersama umat seperti di atas sangat baik dan menyentuh hati kita semua. Apa yang dilakukan itu merupakan perwujudan di zaman ini dari apa yang pernah dilakukan para pengikut Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 42-47, orang-orang tersebut tekun berkumpul untuk berdoa, mendengarkan ajaran kitab suci, dan merayakan Ekaristi. Sabda Tuhan dan Ekaristi tersebut lalu menggerakkan mereka untuk saling berbagi, menolong, dan hidup dalam sukacita. Ketekunan dalam merayakan Ekaristi itu ternyata mengesan bagi orang-orang yang waktu itu belum beriman pada Kristus. Pada ayat 47 diberitakan bahwa mereka senang dengan apa yang dibuat oleh orang-orang Kristen dan kemudian bergabung di dalamnya. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan saat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat bersukacita, peduli, berbagi dalam hidup sehari-hari, dan pada akhirnya menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Ibu, Bapak, orang muda, dan adik-adik sekalian, mari kita renungkan tema bacaan hari ini. Temanya adalah Ekaristi menumbuhkan sukacita, sikap peduli, dan berbagi. Nah, menumbuhkan sikap sukacita, mengapa? Karena kita berjumpa dan bersatu dengan Tuhan Yesus melalui sakramen Kudus yang kita terima. Kita juga berjumpa dengan saudara-saudara kita yang seiman. Kita saling menyapa, mengenal satu sama lain. Dan hal ini sungguh sangat menguatkan. Ekaristi juga menumbuhkan sikap peduli. Nah, apa sih peduli itu? Tanpa dijelaskan, saya kira kita sudah tahu. Kita kadang-kadang peduli, kita kadang-kadang tidak peduli. Peduli itu adalah kehendak untuk memperhatikan. Kalau kita peduli dengan saudara kita memperhatikan saudara kita. Siapa yang kita perhatikan? Orang-orang di sekitar kita, lingkungan di mana kita berada. Peduli juga merupakan kehendak untuk bertindak tanpa disuruh. Kalau kita melihat ada permasalahan, maka kita digerakkan untuk bertindak, untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kita menjadi orang yang mencari solusi, bukan justru memeruncing permasalahan. Ini semua kita lakukan demi kebaikan bersama. Nah, bagaimana kita bisa memperhatikan sesama kita, bisa juga bertindak untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada. Tentu kita memanfaatkan apa yang kita miliki
dan apa yang tersedia di sekitar kita. Kita memiliki apa? Kita memiliki modal ekonomi, entah itu berupa barang, entah itu berupa uang. Kita juga memiliki modal sosial, yakni jaringan kita, orang-orang yang kita kenal. Dan kita juga memiliki modal budaya, yaitu apa yang telah kita pelajari dalam hidup selama ini. Dan syukur-syukur kalau kita juga memiliki modal simbolik karena kedudukan kita yang bisa menggerakkan sumber daya yang ada untuk membantu memecahkan masalah. Dengan peduli tersebut, kita akan saling menyapa, dan kita akan mengenal, dan kita akan saling mendukung. Misalnya, setelah selesai dari gereja, kita tidak langsung pulang, tetapi kita bertemu dengan saudara-saudara yang lain di depan gereja untuk saling menyapa. Buah yang lain adalah berbagi. Tentu kita hanya bisa berbagi kalau kita memiliki. Masalahnya adalah apa yang kita miliki. Kita memiliki macam-macam hal, baik yang berupa fisik maupun yang non-fisik. Yang non-fisik misalnya kegembiraan, kabar sukacita, perhatian, tenaga, dan semangat, dukungan dan dorongan. Kita juga punya barang yang bisa kita bagikan, dan juga uang yang lebih fleksibel untuk kita bagikan juga pada saudara-saudara yang membutuhkan. Apa yang kita berikan mesti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Dalam situasi yang sekarang ini, kebutuhan bisa kebutuhan yang sifatnya spiritual atau rohani, tapi juga kebutuhan akan pangan, terutama karena sekarang ada lockdown dan PSBB yang membatasi gerak kita. Buah berbagi, bagi kita apa? Bagi yang menerima adalah rasa syukur karena kasih Tuhan yang dipancarkan. Dan rasa syukur itu akan berbuah syukur juga. Dan bagi yang memberi juga kegembiraan karena telah mewartakan Injil, telah memancarkan kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, sukacita, peduli, dan berbagi. Ini seperti moto gereja kita, berlian. Saya kira demikian renungan PKL hari ke-6 ini. Salam berlian.